Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu malah ya kan. Kita sekarang Bapak Ibu yang punya anak SMA, SMP kelas 3 sudah keterima ya di SMA. Oh, belum. Ruwet. Ternyata PPDB, penerimaan peserta didik baru, itu dari tahun ke tahun terus saja jadi masalah bagi kita bersama-sama ya. Ada zonasi, yang penting orang nasi timbul ya. Tapi kalau timbul jos gitu. Ya, zonasi terus jadi permasalahan. PPDB ini jadi masalah. Kata teman-teman pas ngobrol gitu kemarin ketika saya datang ke dinas pendidikan melihat orang pada antri mau komplain gitu, katanya rasa nawi ngelebokne anak SMA saiki aja ngece-ngece. Ternyata masukkan anak ke SMA itu ruwet juga gitu. Nah, ngomong-ngomong PPDB itu memang banyak itu sekarang. Pertama ketika ngomong zonasi, kita ini kan hitungannya kilometer terdekat katanya. Ternyata masih bisa diakali juga 1 tahun sebelum PPDB dilakukan, anak munggah kelas loro pindah kakak itu kan ya. Kita sendiri orang tua ngajari curang pada anaknya, kita nggak terlalu percaya diri, padahal pendidikan itu proses, nggak mesti kalau sekolahnya baik itu kemudian anaknya menjadi baik. Tetapi ada juga yang bukan karena kesalahan ini, kesalahan sistem juga sangat banyak. Bahkan kemudian kecurangan-kecurangan yang nitip-nitip, yang pakai rekomendasi ya juga saat ini ada, hari ini kan ramai banget itu, diancam sama Pak Gubernur kalau ada yang SKD bohong, nanti kalian dipenjara. Itu ada wedi juga, ada yang wedi itu oke segera wedi juga sebenarnya, masih banyak yang ke sana. Nah, tapi dari sisi situ kita harus melihat yang pertama, sekarang ini masih banyak kelurahan atau wilayah desa atau wilayah sebuah kampung yang tidak masuk zonasi mana-mana gitu. Contoh saja kalau misalkan sekarang kita bicara di Kecamatan Tembalang, kalau di Semarang misalkan itu ada kelurahan yang di situ perumahannya itu mau kemana-mana jarak zonasinya kalah. Kenapa? Ini artinya apa? Di kita itu saat ini memang infrastruktur pendidikannya itu belum merata. Jadi teorinya sesungguhnya kilometer rumah jumlah dengan keberadaan sekolah itu harusnya terukur, tapi itu belum siap. Nah, mau tidak mau kan kita harus menyesuaikan diri. Bagaimana kemudian ini tidak siap. Ini yang pertama. Yang kedua, masih juga ada loh saat ini yang setelah kemudian masuk, kemudian sekarang di screening. Screeningnya apa? Umur. Oh, nek sing umurnya lebih tua berarti otomatis mendapatkan peluang masuk. Kalau yang di bawah tidak masuk. Batasan zonasinya zonasi umur. Nah, zonasi umur ini lucu lagi kan? Wong wis mlebu kelas 3, wis lulus kelas 3 SMP. Dia sudah melakukan ujian. Seharusnya teorinya lulus ujian itu dia otomatis bisa diterima untuk melanjutkan sekolah di atasnya. Tetapi karena dulu waktu kelas 1 SD ternyata usianya kurang dari 7 tahun diterima, mungkin karena sekolahnya kurang murid pada saat itu. Nah, sekarang masalahnya muncul baru hari ini. Ini kan permasalahan sistem. Lucu juga, pemerintah dulu memperbolehkan pada saat masuk SD, sekarang giliran mau masuk SMA nggak boleh. Kan aneh juga toh. Nah, apalagi juga misalkan kaitannya dengan SMK. SMK itu tidak pakai zonasi. Sekarang kesana kesini boleh dan sebagainya. Nah, padahal banyak sekali SMA SMK yang ada di lingkup desa-desa di mana-mana misalkan, yang orang ada di lingkungannya yang melihat gedungnya, nek basa Jawa kuwi nek enek reget dalane melu nyaponi, nek enek bleduk di sekolahannya melu nebai, tapi kemudian tidak bisa masuk juga. Kenapa? Karena tidak berlaku zonasi. Artinya memang
Sesungguhnya sebagian masyarakat menginginkan zonasi, sebagian masyarakat tidak menginginkan zonasi. Ini sebenarnya mengarah berharap pada konsistensi kita saja. Nah, yang terpenting Bapak Ibu, karena sesungguhnya proses belajar ini masih panjang. Belum tentu loh kalau sekolahnya bagus terus kemudian nanti anaknya jadi pintar. Apalagi sekarang dengan sistem seperti ini kan peluangnya sama-sama 50-50. Seharusnya teorinya seluruh SMA sama, seluruh SMK sama. Nah, tinggal kita mencari, memang harapannya semuanya bisa masuk ke negeri. Kenapa? Karena biaya, ya toh, ya, kalau negeri katanya lebih murah, kalau swasta lebih mahal. Nah, ini yang saat ini sebenarnya lagi rame di RPJMD pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sebenarnya sudah disodorkan, harusnya ada keseimbangan dong, harusnya ada keadilan. Namanya Bosda untuk masyarakat, untuk sekolah swasta dengan sekolah negeri itu ya disamakan. Kenapa? Karena masyarakat itu nerai sekolah negeri masuknya sekolah swasta, itu banyak yang begitu. Alasannya kalau swasta kan sebenarnya itu pilihan, mereka bahkan sejak awal memilih itu kan hanya beberapa saja. Tetapi kalau kita mau adil agar kemudian tidak rebutan di sekolah negeri dengan sistem zonasi ini, sebenarnya kalau zonasi ini juga berlaku pada sekolah swasta dengan pembiayaan yang sama, artinya bosdanya sama gitu. Nah, sekarang SMA itu 1,25 juta, 1.250.000 sampai dengan 1.500.000, naik turun itu. Swasta berapa coba? Swasta 150, jumlahnya mainan sama sumber minyak itu. Kan luar biasa itu. Makanya ya kita harusnya mengarah ke sana. Standar fasilitasnya sama, subsidi dari pemerintah sama, ya ke depan PPDB akan lebih baik. Itu ya, terima kasih.